Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnati rasulih wa tabi'ahum ila yaumil akhir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga diringankan juga seluruh pergerakan kita dan kita untuk bisa hadir di majelis kajian kitab Ayat. Yang Alhamdulillah ini sudah yang pertemuan ke-9 ya. Walaupun di YouTube itu pertemuan 8 ya. Jadi, insya Allah dua kali ketemu akan khatamkan. Ya semoga yang hadir pada hari ini senantiasa diistiqomahkan ya dari awal hingga akhir. Jadi itu bisa mendapatkan eh, penuh gitu ya isi dari kitab Ayat karangan Syekh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Setiap orang tua harusnya eh, khatam kajian Ayyuhal Walad ya kitab ada gambaran itu bagaimana kita ini menjalani ilmu dan juga aku sebagai seorang guru ya, dimana kita juga di anak-anak kita. Ya, Alhamdulillah eh, kita sudah masuk ke bahasan yang ujung ya. Nah, ini insya Allah di bagian wal khuslatus Abah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala juga seluruh peserta kajian kitab Ayat. Nanti kita simak ya lanjutan dari pembahasan kita dan qala al-musannifu asy-syekh al-allamah al-murabbi al-imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala fi kitabihi ayyuhal walad wa nafa'ana Allah bihi wa 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal khaslatu tsaniyah ya, ini di bagian yang kedua eh, untuk ya bagian yang kedua ini dikatakan alla takuna himmatuka fi wa'zika ayyan iral khalqu fi majlisik. Agar tidak ada ya himmatuka ya idealismemu dalam sehatmu ya sehat ya ketika kita punya idealisme untuk memberikan nasihat kepada orang lain, pada murid-murid kita, apalagi itu kepada anak kita, kata Imam Al-Ghazali, ayyan yural khalqu fi majlisik. Ya hendaklah eh, tidak ada manusia yang lari dari majlismu. Jadi kalau hari ini ada harusnya ini ada
40 atau 30 ya Ustazah Fitri ya seharusnya ya kalau itu hadir semua. Tapi Iya sepertinya begitu bisa. hari itu separuhnya. Ya, hendaknya nasihat yang kita berikan itu harusnya tidak ada yang lari dari majelis kita. Harusnya begitu, ya. Tapi apa kata Imam Al-Ghazali? Wa yuzhirul wajda wa yashukku thiyaba liyuqala ni'mal majlisu hadha. Eh, ya, dan menampakkan ada ya, adanya keberadaan. Dan mereka menampakkan ya, keberadaannya di majlis itu. Menunjukkan diri mereka ada di situ gitu. Kan itu pula yang menjadi idealismemu di dalam nasihati ya. Nah, jadi ini tuh kaitannya seharusnya idealisme kita dalam menasihati itu bukan karena kita khawatir manusia itu lari dari majlis kita dan bukan pula karena kita ingin orang-orang tadi itu nampak ya wujud eksistensinya gitu dan kita senang ya senang dengan keberadaan mereka. Nah, kemudian oh ya syukur siap ya kemudian mereka merobek-robek siapnya ya bajunya. Ini ungkapan sih. Kita melihat begitu karena mereka senang di majlis kita. Liyukola agar dikatakan imal majlis syuhada. Inilah majlis yang paling baik. Gitu. Itu ada himmah ya, ada tujuan-tujuan dari kita untuk orang mengatakan bahwa majlis kita ini adalah majlis yang paling baik. Nah, bukan itu tujuan kita tadi untuk menasihati seseorang ya atau menasihati manusia. Ya, jadi sebagai seorang penasihat ya atau katakanlah itu kita sebagai seorang guru berapapun jumlah ya jumlah orang yang mau mendengar nasihat kita itu seharusnya itu kita memang bukan tidak 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 mempedulikan ya begitu ya mau satu orang pun kalau memang dia datang untuk mendengarkan nasihat kita itu tidak menjadi alasan juga bagi kita untuk membubarkan majelis begitu ya kadang-kadang kita kan sebagai guru itu seperti itu berapa orang yang hadir yang tadinya banyak tinggal dua atau satu ya udah nggak usah ada pengajian hari ini ya, nggak begitu ya karena tujuan kita menasihati itu bukan karena itu tadi manusia mau oh, ya manusia itu tidak meninggalkan majlis atau mereka menampakkan eksistensi dan senang dengan kita kan seperti itu ya. Lianna kullahu mailu ila dunia karena sesungguhnya itu merupakan kecenderungan dunia ya kecenderungan ya, boleh ya kita punya kecenderungan dunia dalam si majlis. Wahwa yatawalladu minal ghaflah ya karena dia akan melahirkan ghaflah kelalaian. Jadi kalau kita menjadi wa'il ya penasehat itu eh, bukan pertimbangan itu begitu. Bal yang bagi ayakuna azmuka wa himmatuka an tad'uwan nasa minad dunya ilal akhir. Akan tetapi seyogyanya adalah azammu tadi ya, azam tekadmu dan idealismemu ya himmahmu itu menyeru manusia itu dari dunia ada akhirat yang tadinya orang hanya mencari tujuan-tujuan dunia tapi kita menyuruhnya kepada kamu wa minal maksiati ila ta'ah dan juga kita siogianya ya untuk apa untuk mencegah orang dari maksiat ya menuju ketaatan kepada Allah wa minal hirsi ila dzikri ya. Dan juga eh, dari dia mencari keutamaan-keutamaan dirinya di dunia ini eh, hingga ke zuhudan ya. Nyanyi
rada sulit untuk kita definisikan di hari ini ya tentang zuhud itu gitu. Karena saking banyaknya fenomena eh, kita yang misal masih tergoda itu ya, masih teralihkan dengan dunia. Kemudian minal bukhli ila sakha. Ya, menyuruh manusia tadi dari apa? Dari sifat bakhil menuju sifat dermawan. Barangkali kita ngirit, ya, bukan ngirit, ya pelit dalam bersedekah atau berinfak. Wa minas syakki ila yakin, yang menyuruh manusia dari keraguan hingga dia yakin. Wa minal ghaflati illa yaqzuh, ya kita menyuruhnya dari dia lalai hingga dia punya kesadaran. Wa minal gururi ila taqwa, ya kemudian dari yang meniru dia dari keterperdayaannya ya pada kemaksiatan yang menuju ke takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang menjadi himmah kita ya, azam kita di dalam memberi nasihat. Ya, bukan karena kita kepengen orang memandang kita itu bahwa kalau berada bersama kita itu seru begitu ya, berada bersama kita itu asik gitu, berada bersama kita itu senang sekali. Nah, bukan itu yang menjadi hikmah tadi begitu. Ya ini benar-benar balik lagi kepada keikhlasan. wa wa tuhabbiba ya wa tuhabbiba ilaihimul akhirah. Kemudian hendaknya engkau juga mendorong mereka itu untuk mencintai akhirat. Wa tubaghidu alaihimud dunya, dan membenci atas mereka itu dunia. Wa tu'allimahum ilmal ibadati wa zuhdi, dan mengajarkan mereka pada ilmu ibadah dan kezuhudan. Lianna al-ghaliba fi tubaihim zaygu an manhaj syar'i ya. Karena apa? Eh karena mendominasi ya. Ya karena golibnya kita pada umumnya ya dalam tabiatnya mereka itu zaid ya itu terdapat kecenderungan kepada eh, penyimpangan dari jalan syariat. Zig ya penyimpangan dari jalan syariat umumnya ya umumnya manusia karena punya hawa nafsu itu kalau kita melihat sekarang ya memang mendominasi itu ya eh, penyimpangan ya penyimpangan dari manhaj syariat wasa'yu fima la yardallahu ta'ala bihi, dan hendaklah ya selalu berusaha. Oh bukan, dan mereka bekerja ya. Tadi itu umumnya manusia itu tabiatnya mereka itu melakukan penyimpangan dari manhaj ya syariat Islam, dan juga bekerja pada apa-apa yang Allah tidak ridho ya Allah Ta'ala tidak ridho pada mereka. Wal istighlal bil akhlaqir radiyah ya, dan mereka menyibukkan diri dengan akhlak-akhlak yang radiyah, akhlak yang terjelek yang tercela, sifat-sifat tercela itu. Ya kalau kita melihat fenomena generasi hari ini udah apa ya, ya, ya miris lah ya kehidupan yang bisa kita ini. Bentar ya, bentar ya. Ya, seperti itu ya. Fenomena remaja hari ini, Masya Allah ya, kita selalu ingat akan anak-anak kita itu ya, anak-anak remaja kita itu sedang posisi mana, di kondisi yang serba fitnah ini. Ya, kita dengarlah ya ada seorang pelajar yang berprestasi ya, atau OSIS pula itu, dia dilecehkan oleh ya, ya itu kan sebuah fenomena yang
Nah, udah di luar nalar lah gitu ya bagi kita. Kemudian juga tawuran, ya, tar sekolah, tak selesai-selesai. Kemudian kemarin kita lihat juga eh, ya ada yang ya mengungkap akun ya kuku papa yang itu penuh dengan porno begitu dan itu merupakan eh, pemimpin terpilih gitu ya di Indonesia ini. Eh, Sepertinya calon-calon pemimpin ke depan itu yang mulai kayak gitu kayaknya ya. Yang sudah tua misalkan seperti Bapak Prabowo itu udah selevel itu sudah sulit dicari sepertinya gitu. Dan muncullah generasi-generasi yang berakhlak rodiyah itu gitu ya untuk menjadi pemimpin. Masa kita harus membiarkan itu? Masa kita enggak serius gitu untuk menyiapkan generasi ini? Ya masa kita enggak sungguh-sungguh ya untuk em, mengangkat ya generasi ini menjadi generasi yang luar biasa ya, yang mampu melakukan perubahan itu semua dan mereka lah calon-calon pemimpin ke depan gitu. Ya, akan berapa lama kita akan mendapatkan eh, episode ya generasi seperti ya eh, wakil kepala negara hari ini misalkan mungkin bisa yang lebih parah dari itu bisa saja terpilih nanti. Nah, itu dalam demokrasi memang siapapun bisa sih. Makanya kita harus memutus mata rantai itu dan itu menjadi tanggung jawab pendahulu ya. Itu adalah kita menyiapkan generasi yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 9 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha falyaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian itu khawatir ya, meninggalkan di belakang kalian itu generasi-generasi yang lemah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Di ya orang tua yang bertakwa gitu, yang dia itu nggak mau meninggalkan generasi yang lemah. Ya, hanya negara yang bertakwa ya peduli terhadap generasi. Ya kita udah lihat sekarang, ya kan? Penguasa yang tidak bertakwa itu nggak peduli sama generasi. Yang dia pedulikan bagaimana mendapatkan uang kan begitu saja. Masalah generasinya rusak itu dia nggak peduli. Nah, ini tugas siapa? Tugas waiz tadi ya. Tugas orang-orang yang memberi nasihat, harus memberi dorongan kepada kerinduan mereka terhadap akhirat, bahwa kelak nanti mereka akan bertemu dengan Allah dan Rasulnya, orang yang soleh juga eh, ya memberikan kebencian mereka, ya menanamkan kebencian mereka terhadap ya, yaitu diambil sekedarnya, tapi lebih kepada ibadah dan tidak berkoyak-koyak. Ya. Kemudian fa'alki fi qulubihim ru'ba, ya seperti kita fa'alki fi qulubihim ru'ba. Dan sampaikanlah gitu, rasa ar-ru'b ya pada hati mereka itu rasa takut, ditanamkan rasa takut kepada mereka, rawi'hum ya, dan beri mereka itu peringatan, wah yang wahadzirhum ya, itu hampir sama ya, hal-hal yang menakutkan mereka ya, hanya peringatan yang akan membuat mereka mendapatkan ancaman dari Allah, azabnya Allah Ta'ala. Kemudian neraka jahanam. Beri rasa takut itu pada hati di anak-anak kita.
Kadang-kadang anak-anak kita itu nggak punya rasa takut pada Allah. Kadang membuat kita sedih, ya. Nggak takut-takutnya kepada Allah. Dinasihati itu nggak apa ya, sulit gitu untuk menemukan wa'azun gitu ya. Eh, kesadaran, ya, kesadaran bahwa dia itu ya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang terlewat gitu dalam proses pendidikan kita selama ini kepada anak-anak kita itu hingga di usia remajanya nggak punya rasa takut dan mendalam kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dia kesampaikan kalau di bahasa laqwa ya, pertemukan gitu ya. Eh, rasa takut itu di dalam hati mereka ya wa rawi'uhum, diberikan peringatan mereka ya, dan peringatan hal yang menakutkan amma yastakbaluna minal makhawif, ya, hal-hal yang akan mereka hadapi ya, yang mereka hadapi dari makhawif nanti adalah ketakutan. La'alla sifati batini tataghayyar. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan sifat-sifat ya, sifat-sifat batin itu, sifat-sifat ngebatin di dalam dirinya yang jelek-jelek itu begitu. Itu bisa berubah. Ya, kita itu sedang menerapkan itu, ya, memberikan peringatan itu kepada generasi. Eh, jangan hanya sekedar apa namanya memenuhi semua apa yang diinginkan oleh anak-anak kita itu. Enggak selalu keinginannya harus gitu. Kalau saatnya kita memang harus tegas, kita tegas. Wa mu'amalata zahirihim eh, tetap berdalu. Ya. Kemudian pergaulan ya bergaullah ya atau pergaulan mereka secara zohir itu agar pergaulan mereka secara zuhir itu benar. Ini kan kita sudah melarang jangan makan ini. Kayak biasa ya kalau pondok kan punya aturan tuh yang santri tidak boleh tidak boleh membuat akun media sosial. Itu sudah kita. Tapi ada aja yang bilang ya, ya itu hawa nafsu masih ke depan, masih jadi. Kemudian dan diingatkan sekali, tetap saja betapa kuatnya gitu ya nafsu itu begitu. Ya itu harus lebih ditingkatkan ininya, ketegasannya. Ya, kita juga nggak akan sungkan-sungkan nanti mengembalikannya kepada orang tua. Jadi kembalikan dulu, ya, biar itu menjadi bagian dari proses pendidikan itu. Ya, kan selalu melihat perubahannya apakah ada. Kan? Ya, saat itu saat sekarang kita memberikan peringatan di dunia masih bisa bertobat kan. Bagaimana kalau nanti di akhirat kan itu nggak bisa. Ya, lebih baik dia nangis-nangis sekarang. Nggak apa. Suatu saat juga Allah itu tahu kok isi hati kita sebenarnya. Allah itu tahu kita orang tuanya itu ingin mensolehkan. Allah itu akan tetap bersama kita sepanjang kita punya niat yang lurus untuk menyiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Insya Allah sepanjang lurus ya niatnya orang tua, sepanjang orang tua itu punya hati yang bersih, masa nggak ditolong oleh Allah kan begitu ya? Kalau saya suka begitu eh, berprasangkanya kepada Allah. Masa sih niat saya yang baik ini nggak ditolong oleh Allah untuk anak saya? Nggak akan pernah eh, diabaikan oleh Allah. Ketika kita selalu bergantung.
padanya untuk anak-anak kita. Apalagi kita misalkan jauh dari mereka. Karena mereka di pesantren, misalkannya di pondok. Nah, orang tua itu harus punya ini ya, punya pegangan yang sangat kuat gitu kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tiap hari itu harus dilangitkan kepada Allah. Setiap habis sholat itu sebut namanya dia itu. Setiap habis sholat. Karena itu yang bisa menjaga. Yakin doa orang tua dikabul. Kalau gurunya kan belum tentu setiap nama itu dia sebut. Kalau guru itu paling juga doanya umum gitu. Kecuali kalau misalkan ada santri yang rada gimana, ya harus dia doakan secara khusus. Tapi ingat doa orang tua itu mampu melindungi anaknya. Itu jangan bosan-bosan ya untuk doa, bermunajat, bertakarub kepada Allah. Zaman fitnah ini jangan sampai anak-anak kita itu justru ya terjerumus ke dalam kesehatan yang dia sengaja. Padahal dia sanggup sebenarnya tidak sebenarnya ya. Tapi karena dia nggak disupport, bisa saja karena tidak disupport oleh uh, takarubnya orang tua, oleh doa-doanya orang tua, oleh halalnya ya kanan atau halalnya harta ya dikirimkan itu buat suasana batin ya. Jadi ini ya sifat ya, tapi no, itu ya em, nampakkan ya muamalah yang eh, pergaulan zuhir mereka itu biar terganti wa yuzhiruna al-hirsa wa raghabata fit ta'ah ya dan menampakkan kesungguhan mereka dan kecintaan mereka. Kami juga alhamdulillah sebenarnya punya santri-santri yang kayak gini ya yang punya kecenderungan yang taat. Ada santri Ikhwan, saya santri Banin itu tidur di masjid. Kedua mereka bangun sholat tahajud tanpa tahu. Ya ada lah, memang ada yang kayak gitu juga. Gitu. Terus warju'a anil maksiyah gitu, ya, agar dia punya kesenangan taat kepada Allah dan tidak lagi melakukan atau melaksanakan kemaksiatan. Ya. Wahada tariqul wa'zi wan nasihat. Dan inilah jalan da- jalan wa'az itu ya, mau'izu pengajaran yang baik itu dan nasihat sama ya wa'az. Wa kullu wa'zin la yakunu hakadha. Ya, dan setiap nasihat yang tidak seperti ini akan menjadi ya. Wa kullu wa'zin la yakunu hakadha dan setiap nasihat yang tidak seperti ini bahwa wabalun ala man qala wa sami'a. Dia adalah bencana dan azab bagi orang yang menasihati ya dan mendengarkan. Balkilah ya bahkan dikatakan innahu gulun wa syaiton. Bahkan dikatakan bahwa orang itu ibarat ya, dia itu gul ya. Dikatakan bahwa orang itu ibarat uh, gulun, momok, momok yang menakutkan ya, wa syaiton dan juga syaitan. Yadhabu bil khalqi anit tariqi wa yuhlikuhum. Yang akan menggiring manusia dari jalannya dan mencelakakan mereka. Fayajibu alaihim ayyafirru minhu. Maka wajib atas mereka itu lari darinya. Di orang-orang yang menasihati tadi, lari meninggalkannya. Banyak nasihat-nasihat yang enggak baik atau motivasi-motivasi yang tidak baik. Ya. Lari darinya. Lianna ma yufsidu hadzal qaim karena apa-apa yang rusak ya dari orang-orang yang
beropini saat ini ya, orang yang kata saat ini, orang yang berliterasi saat ini, merusak mendini, merusak agama. Ya, kita lihatlah waktu Paus datang ke Indonesia. Toleransinya kan toleransi kebablasan. Toleransi merusak akidah, toleransi merusak agama. Itulah yang diikuti oleh generasi-generasi kita itu. Toleransi yang kebablasan. Seruannya seruan perdamaian, kan? Oh, kasih sayang. Nah, tapi agamanya dia rendahkan di hadapan orang-orang yang mengatakan Allah itu tiga, gitu ya. Itu tiga. Itu kemusyrikan itu sebenarnya. Ya, tidak ya kita tahu al-Islamu yu'la wa la yu'la alaih, ya. Bahwa Islam itu tinggi, al-Islamu a'la wa la yu'la alaih, tinggi dan tidak ada lebih tinggi darinya. Ya, maksudnya tidak merendahkan, ya, tidak merendahkan diri di hadapan orang-orang kafir. La yastati'u bimithlihi syaitan, ya. Tidaklah mampu, ya, syaitan itu yang semisalnya. Maksudnya gini, apa yang dilakukan oleh manusia yang tadi ya mengajak kepada akhirnya kehancuran, kerusakan itu, kata-katanya merusak agama. Sebenarnya itu tidak, setan juga nggak mampu melakukan hal yang seperti itu. Yang mampu melakukan seperti itu manusia yang itu ya, yang merusak. Karena setan itu nggak gitu-gitu amat gitu loh. Nyuruh orang untuk terjerumus dalam kemaksiatan itu begitu. Tapi kalau manusia ini bisa melakukan. Nah, sebisa misalkan ya toleransi umat beragama. Satu contoh, eh, kenapa iblis itu tidak mau bersujud kepada Nabi Adam? Ya, ketika Allah mengatakan, eh, wa qulna wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat, bersujudlah kepada Adam. Maka mereka bersujud ya, kecuali illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu menolaknya, terus mengingkari. Wastakbara karena sungguh dia adalah orang-orang masuk orang-orang yang kafir. Uh, Kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Adam itu? Coba ya kita lihat. Ternyata karena dia berasumsi, di ayat yang lain kan disebutkan itu bahwa jawabannya oleh iblis itu bahwasanya dia itu terbuat dari api. Adam itu eh, diciptakan dari tanah, kalau dia diciptakan dari api. Asumsinya iblis bahwa api itu lebih lebih baik dibandingkan tanah, ya. Itu asumsinya iblis. Tapi Allah kan nggak pernah bilang kalau api itu lebih baik daripada tanah, atau sebaliknya kalau tanah itu lebih baik daripada api. Allah nggak pernah melakukan apa ya, mengucapkan itu atau ya menyampaikan itu dalam wahyunya bahwa api lebih baik dibandingkan tanah. Itu adalah asumsinya iblis yang membuat dia nggak mau bersujud ya kepada kepada Adam, ya. Tahukah kita bahwasannya iblis itu hanya melakukan eh, pengingkaran itu hanya pada satu ayat. Ayat itu saja. Ayat nggak mau sujud kepada Adam. Sebelumnya itu namanya iblis itu apapun yang diperintahkan oleh Allah itu dia nggak pernah melanggar, nggak pernah. Iblis itu taat sama Allah. Dan yang dilanggar oleh iblis itu cuma satu ayat itu, perintah untuk sujud kepada Adam. Nah, tapi manusia sekarang
Manusia sekarang berapa ayat yang diingkarinya? Berapa berapa ayat yang dia kufuri gitu ya. Nah itu yang kita katakan la yastati bimisli syaitan. Setan sendiri itu enggak melakukan kayak gitu, gitu. Enggak mampu melakukan kayak gitu. Tapi manusia mampu. Banyak kerusakan-kerusakan. Ternyata jauh-jauh hari ya Imam Imam Syafi'i itu sudah melakukan itu begitu ya, sudah memberikan nasihat yang sangat luar biasa dan itu sangat berfaedah untuk kita saat ini. Kita lanjutkan yang ini. Wa man kanat lahu yadun wa qudratun yajibu alaihi ayunzilahu an manabiril muslimin wa yamna'ahu amma basharahu fa innahu min jumlatil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Nah, jadi dan barang siapa yang dia punya kekuasaan dan punya kemampuan, ya, ya alaihi wajib atasnya itu turun gitu ya, menurunkannya dari mimbar-mimbar kaum muslimin. Misalkan ada orang gitu, di mana dia tadi mengatakan bahwa moderasi beragama, misalnya itu, ya. Moderasi beragama itu adalah cara pandang kita beragama untuk menciptakan perdamaian. Mari kita dukung kedatangan Paulus Paulus. Kita berikan dia ruang ke Masjid Istiqlal, misalkan ya. Ya, itu yang menyesatkan agama yang kayak gitu, ya. Kalau dia ada di mimbar, kata Imam Al-Ghazali, yajibu alaihi ayun zilah. Wajib atas dia menurunkannya itu dari mimbar. Nah, berani nggak kita? Kayaknya nggak berani. Oh ya, nahu amma basyaruhu dan melarangnya secara langsung gitu ya. Cegah dia nyampaikan berita-berita bohong itu. Iyalah, apalagi misalkan mereka mengatakan pasalnya apa namanya bahwa tambang, misalnya tambang itu eh, terus dikelola ya, ormas misalnya atau diberikan kepada kapitalisme misalnya. Mampu nggak kita mencegahnya kalau dia. Nah, fa innahu min jumlatil. Nah, maka sesungguhnya ini termasuk pada perkara amar ma'ruf nahi. Ini Imam Al-Ghazali itu eh, jauh-jauh hari itu sudah punya ini ya konsep karya. Nggak boleh takut kepada siapapun ya untuk membuka. Oke, mungkin sampai di situ ya Ustaz. Kita beri uang untuk diskusi. Baik, Ustazah. Ya, baik. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan bersama-sama pemaparan materi oleh Ustazah. Semoga keberkahan juga senantiasa mengiringi beliau. Selanjutnya, diskusi silahkan bagi Abah dan Umma yang mempunyai pertanyaan terkait materi hari ini, silahkan untuk diajukan, bisa raise hand atau bisa melalui chat. Ya, silahkan. Apakah ada? Ada Bu. Tanya Ustazah. Ya, silahkan Ibu Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustazah katakan hendaklah manusia tidak menjadikan tujuan ke majelisnya itu
orang-orang yang banyak mendengarkan majelisnya gitu ya, yang mengatakan ini paling bagus majelisnya begitu Ustazah. Ini Nah, nanti masuk kecenderungan terhadap dunia dan ria. Ya. Yang saya pernah baca, ria itu ternyata masuknya halus sekali ya Ustazah. Seperti semut hitam di batu hitam. Yang mau jadi pertanyaan ini Ustazah, bagaimana untuk bisa terhindar dari ria ini? Dan ini tadi Ustazah katakan ibadah dan kezuhudan. Nah, jadi hendaklah seseorang itu mendorong manusia itu mencintai akhirat, membenci dunia, mengajarkan ilmu tentang ibadah dan kezuhudan. Itu saya kurang jelas tadi Ustazah. Itu saja Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khairan. Ummah Hamidah, selanjutnya masih ada lagi. Oh, ya, izin bertanya, Ustazah. Oh, ya, dari Ummu Ahmad ya. Jika ada yang tobat sambal, bagaimana kita, apa ini? Bagaimana kita kiat, mengatasinya gitu? Oh, dia mengatasinya ya. kiat, Ya. kiat. Oh, kayak kiat, kiat untuk mengatasinya mungkin ya. Ya, ya mungkin cukup dulu Ustazah ya. Silakan dijawab dulu dari Muhammadiyah sama Ummah Ahmad tadi. Ya, hal yang penting yang kita ingin lakukan ya untuk tetap berada dalam ikhlas dalam beramal. Yang pertama, pemahaman kita tentang makna ikhlas itu harus utuh. Pemahamannya ya, bahwa ikhlas itu hanya semata-mata untuk mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu ridha Allah. Kita nggak inginkan ridha manusia. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu kan Allah. Gitu ya. Kan karena manusia. Jadi orang yang sudah punya eh, hati yang ikhlas itu sebenarnya banyak ini ya, banyak sifat-sifat yang kuat yang muncul darinya ketika dia punya sifat ikhlas, punya keberanian, ya itu ya, terus eh, berani dalam menyampaikan kebenaran. Dia punya kekuatan lebih biasanya kalau orang sudah punya ikhlas. Ya karena dia udah nggak memandang siapapun di hadapan, udah nggak memandang manusia mau katakan dia seperti apa, mau mencaci dia, mau memuji dia, sama saja bagi dirinya. Hatinya itu nggak pernah goyah. Dipuji orang tetap begitu, dicaci orang juga tetap. Nah dia udah nggak mengharapkan penilaian dari itu ya pemahamannya utuh. Itu sebenarnya makna dari la ilaha ya. Tidak ada ilah selain ilah ma'bud itu. Tidak ada kita sembah lagi kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Allah, qul huwallahu ahad, Allah itu satu, nggak kita duakan, tidak apalagi ditigakan atau diempatkan. Dan Allah Subhanahu Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan, itu juga tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak pernah ada setara dengan siapapun. Nah, ikhlas itu berinya yang pengertian, ya. Jadi eh, eh, takkan sepenuhnya berkorban untuk itu. Kalau taruhannya adalah nyawa, itu makna yang tak kita. Yang kedua, minta sama Allah hati yang ikhlas. Ya. Bahkan kalau apa namanya untuk menjadi mukhlishina lahuddin hunafa itu harus diminta sama Allah. Ya Allah,
memberikan ya keikhlasan itu kepada kita sehingga kita itu eh, benar-benar tetap dalam koridor radhiyallahu anhu. Allah ridho mereka, waradu anhu. Dan mereka juga ridho terhadap keputusan Allah. Itu orang ikhlas kayak gitu. Eh, Allah ridho dengan apa yang mereka lakukan karena sesuai dengan syariat Islam. Kemudian mereka juga ridho dengan segala keputusan-keputusan syariat kepada mereka, ya, dan putusan Allah terhadap mereka nggak pernah mereka bantah, pernah mereka lakukan ridho. Ya, jadi ada hati yang ridho gitu diberi oleh Allah. Nah, biasanya Allah nggak ngasih begitu saja, ya kan? Eh, Allah itu kasih saat kita mengikhtiarinya, ya. Oh, ikhtiar pertama tak berhasil, kita terjatuh dalam ria, bangkit lagi, uji lagi diri kita di amal yang sama, tapi bukan untuk yang lain, tapi ini amat semata-mata untuk Allah. Tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba saat melaksanakannya kita juga ria kayak saya gitu. Bisa begitu ya. Ada omongan, ada hati. Tapi sebenarnya kalau ria itu nggak omongan, ini kalau omongan itu sum'ahnya mau didengar orang. Ya pengen didengar orang perbuatan baiknya gitu. Itu namanya sum'ah. Tapi itu satu paket sih sebenarnya itu ya. Kalau kalau ria itu ada di hatinya, nggak akan terungkap. Meskipun dalam lisannya dia bilang saya ikhlas kok ini. Itu belum jaminan. Belum jaminan dia ikhlas. Karena ikhlas itu ada di hati. Ya kan? Kalau di lisan itu bisa dilihat kesumahan itu tuh karena ya kepengen di ini ya didengar, kepengen orang tahu kebaikannya. Ya. Jadi di media sosial juga kan memang seperti itu ada ruangnya soalnya ya. Sekarang ya medsos itu ruang untuk membuat kita pengen dibaca ya eh, kebaikan-kebaikan kita itu. Nah, akan itu terus diri ya dok, ya kan ditazkiyah, dibersihkan terus hati kita dengan istighfar. Ya. Eh, Jangan berpikir misalkan ya sudah saya nggak mau melakukan karena hati saya belum ikhlas. Jangan begitu. Lakukan saja, diuji lagi hatinya itu benar nggak sudah ikhlas atau belum. Gitu. Karena ketika berprinsip seperti itu pun namanya juga ria. Maksudnya saya mau melakukan itu kalau saya nanti sudah ikhlas. Itu juga ria namanya. Kenapa ria? Karena dia dia tidak melakukan itu pun karena manusia begitu. Ya, dia tidak melakukan perbuatan itu pun karena manusia kan, karena nggak mau dilihat ikhlas, dilihat tidak ikhlas. Jadi tadi ya, yang pertama, yang selanjutnya tadi yang ketiga tadi, udah yang ketiga pakai riadoh ya, pemahaman, minta doa sama Allah, kemudian dilatih jiwa kita terus ya, Insya Allah kayak mendidik anak. Kan itu kan latihan juga, ya kan? Nah, latihan ikhlas. Latihan sabar itu satu paket juga dengan sabar, ya. Nah, jadi kita harus benar-benar mencoba terus menempa, ya, menempa hadir. Hmm, jadi karena itu aktivitas hati ya, nggak ada orang yang bisa menilai sih. Hanya kita dengan Allah, ya. Kemudian zuhud itu dia tidak cinta dunia. Nah, ini apa parameter orang yang tidak cinta dunia itu? Itu juga persoalan jiwa ya, dia hatinya dia gitu. Memang dunia itu nggak di genggamannya, jadi memang nanti dia nggak akan kejar dunia itu ya. Dia akan kejar tuh akhirat ya. Dunia itu hanya sekedar dia ingin menunaikan apa ya, menyelesaikan masalah kehidupannya, apakah itu masalah ekonomi kan gitu ya. Ya dia cari itu hanya untuk keperluan kebutuhan-kebutuhan hidup, untuk melakukan aktivitas-aktivitas dakwah misalkan,
untuk melakukan aktivitas ibadah, ya, kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga. Ini hanya sekedar begitu. Nah, dalam praktiknya misalkan ketika mengadakan walimahan, misalnya itu kelihatan ya, apa oh ini zuhud apa tidak gitu ya. Nah, itu kelihatan biasanya kalau di situ ada pesta misalkan ya, terus berpakaiannya misalkan ya harga kerudungnya aja 1,5 juta misalnya. Kemudian jilbabnya 3 juta. Itu bukan standar zuhud sebenarnya. Standar zuhud itu menunaikan apa yang emang sekedar itu kebutuhannya terpenuhi gitu, selesai. Dia nggak akan nambah itu gitu, nambah keperluan dunianya itu untuk yang kayak gitu. Misalnya pakaian, kalau memang cukup pakaian itu hanya segitu, ya dia udah nggak akan beli lagi gitu. Memang kalau misalkan itu lebih mah, bahkan dia akan infakkannya kepada orang. Nah, makanan juga gitu. Ya kan kadang-kadang kalau di prasmanan tuh kan banyak tuh makanan segala mau dimakan kan sama kita. Nah orang Zul tuh enggak gitu, Bu. Jadi dia makan tuh yang eh, secukup hajatul udawiyahnya makan. Sehingga kan orang Zul tuh cenderungnya masih sehat sih sebenarnya. Karena dia standarnya nggak berlebih untuk fisiknya, untuk tubuhnya, ya. Ya, untuk iyalah untuk tubuhnya, baik pakaian, makanan atau tempat tinggal. Cuma kehidupan kapitalis ini memang memanjakan kita. Ya, saya juga sekali-kali juga tidur di hotel berbintang, gitu. Tapi kan difasilitasi gitu, difasilitasi orang gitu ya, bukan karena uang sendiri gitu. Nah, terus juga naik pesawat ke sana kemari itu juga memang bukan dana sendiri gitu ya, memang nggak mampu ya. Gitu. Ya, kalau mampu juga baik ya, dana sendiri ya, nggak dibebani siapapun. Ya, ya kayak gitu. Oh, kita sedang berusaha ya. Eh, Tampak sebenarnya kesederhanaan sebenarnya ya. Tapi kita melakukan itu bukan karena kita kepengen disebut itu juga sih ya, bukan gitu ya. Ya orang-orang yang sudah terus tidurnya sedikit, itu orang dulu tuh kayak gitu. Tidur sedikit lebih banyak ibadah, ya, baca Qurannya, zikirnya, tahajudnya, rakaat sholatnya itu lebih diperbanyak. Sedekahnya, infaknya itu lebih dilakukan itu semua untuk zuhud ya, untuk lebih cinta akhir. Jadi kalau misalkan dia punya udah makan sepiring nasi kenyang, kemudian dia punya uang, oh, ternyata diajak juga ke tukang bakso gitu ya belanja jajan bakso. Dia akan menahan diri, nggak akan belanja ya jajan bakso itu karena dia kebutuhan hajat udahnya sebenarnya sudah terpenuhi. Nah, sisanya dia lebih baik dia sedekahkan, dia infakkan di jalan Allah, di jalan dakwah. Jadi infaknya jauh lebih besar ya, sedekahnya jauh lebih banyak, gitu ya. Oke, Syukran Ustazah, jazakillah khair. tobat sambal. Ya, kiat kiatnya biar nggak tobat sambal tuh apa? Berhenti makan sambalnya. Ya begitu. Ya kan kalau orang kalau berhenti makan sambal kan selesai ya. Nggak akan makan sambal lagi. Atau eh, disebut misalkan ya, eh, ya sadarilah bahwa ketika kita melakukan berulang-ulang perbuatan itu, sesungguhnya itu mempermainkan Allah.
ya. Jangan ya. Nah, ingat itu aja. Kalau kita melakukan dosa yang sama, maka siksaannya akan tentunya lebih, siksanya lebih tinggi dibandingkan ketika kita melakukan baru pertama. Ya karena kita udah tahu itu dosa, kemudian kita namanya manusia ya, tapi Masya Allah ya, Allah itu pintu tobatnya 24 jam. Jadi kalau masih ada tobat sama, tobat lagi aja. Berikhtiar untuk tidak mau sekuat tenaga. Terus cari ini ya, circle yang itu bisa bantu kita untuk tidak melakukan perbuatan tadi. Atau bisa kita cari pembimbingnya, orang yang bisa membimbing kita untuk tidak mengulangi perbuatan. Itu cari mursyidnya ya, cari mursyidahnya. Sampaikan bahwa kita sudah melakukan perbuatan ini, tapi sulit untuk ya untuk keluar dari situ. Saya meminta tolong untuk memegang eras saya untuk tidak lagi melakukan ya itu insya Allah. Ummu Hanifah ini ya, lanjut aja ya. Tanya Putri saya bacakan. Iya, silakan Ikhlas, Ustazah. ikhlas tadi tidak melihat banyak atau sedikit murid yang datang. Meski sendiri kita tetap memihaknya. Betul. Ya, cuma kadang-kadang saya saja kalau hanya seorang yang datang, jadinya bedah kafah saja atau lebih ke tanya jawab. Maksudnya supaya materi yang datang maupun yang berhalangan tetap sama. Metode berpikir. Oh enggak, enggak. Itu kita hanya mengganti materi, membubarkan majelis ya. Enggak apa-apa. Jadi tetap kita layani walaupun seorang, karena bisa jadi seorang itulah yang dan tidak boleh ada perasaan majelis kita yang bagus hanya saja kadang ada pertanyaan dari murid-murid bedanya majelis kita dengan kelompok lain. Saya menganggap penting menjelaskan bahwa inilah yang sesuai dengan aturan Thariqah atau apakah jawabannya yang tepat cukup mengatakan semua kelompok sama tujuannya dan biarkan muridnya memilihnya dari sendiri mana yang tepat. Oh enggak gitu. Kalau murid misalkan membanding-bandingkan antara guru yang satu dan guru yang lain, dan itu kita dengar ya, nah, kita harus menasihati murid bahwa kamu terus bersabar kepada guru yang sekiranya kamu kurang nyaman ya, atau kurang asik gitu ya, atau kurang bangkitkan. Karena apa? Karena seorang murid ketika bersabar pada guru yang tidak dia suka itu, keberkahannya juga berlimpah. Nah, saat itu pembelajaran dia bukan materi yang disampaikan oleh gurunya tadi ya, tapi pembelajaran dia adalah sabar. Ya. Sabar itu dia latihan kesabaran. Ini nggak boleh membanding-bandingkan, bersabar saja. Ya karena sifat sabar seorang murid terhadap gurunya yang tidak dia suka itu eh, itulah keberkahan. Karena yang memberi paham ilmu itu bukan guru, Allah. Ya. Situasi yang tidak dia inginkan tadi ketika dia sabar tadi banyak sekali pemahaman-pemahaman yang Allah celupkan pada dirinya. Ya, ketika dia mampu mengambil situasi itu untuk ridho ya terhadap tersebut dan juga dia ikhlas ya. Kemudian dia eh, apa namanya ridho, kemudian bersabar, bersabar. Terus, nah, insya Allah seperti itu ya. Kalau Ya, masalahnya yang ini apa? Saya menganggap penting menjelaskan bahwa ini loh yang sesuai dengan fikih dan thariqah. Itu apakah jawabannya tepat? Cukup ya tergantung ini sih sebenarnya ya tergantung apa yang menjadi persoalan dirinya ya kan materinya kah atau orangnya kan gitu ya
Kalau memang materinya yang menjadi masalah olehnya, ya berarti memang harus dijelaskan. Bahwa apa namanya sebagai pembelajar ya kita ini juga ini bagian yang juga penting untuk dikaji. Nah, kita yang menerima ketika kita ini dibandingkan, ya jangan merasa ini begitu ya. Merasa apa namanya, kok saya nggak dipentingkan ya. Kita evaluasi diri juga. Ya barangkali ada hal-hal yang memang gitu ya. Kita dalam periayahan gitu ya, dalam mengurusi umat itu belum ini gitu, belum sampai menyentuh umat. Sehingga umat itu nggak menilai kita seperti itu. Ya, mungkin demikian. Mudahan ada. Ya, baik. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsira kepada Ummahat yang sudah bertanya. Dikarenakan waktu, insya Allah untuk diskusi dicukupkan sekian. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali di pekan depan, begitu ya. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan, boleh dicatat terlebih dahulu. Baik Ustazah, tapi sebelum diakhiri, Ustazah, seperti biasa pesan-pesannya untuk kita semua di sore hari ini. Ya, intinya di apa yang kita pelajari ini adalah memberi nasihat ya kepada orang lain. Seperti di surat Al-Ashr itu. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi sampaikan dengan kebenaran, sampai juga dengan kesabaran. Intinya seperti itu. Sabar itu adalah keteguhan kita di dalam hadapi objek dakwah ya, objek dakwah dan pantang menyerah. Ya, kita gigih, rajin, ya, tidak menyerah untuk itu nasihat yang benar juga dalam nasihat kesabaran. Nasihatin orang dengan sabar ya kita sendiri juga harus sabar kan. Gitu ya. Jangan orang dia nasihati sabar kita sendiri enggak. Itu kan keliru. Ya, mungkin itu saja Fitri. Bills. Saya akhiri. Minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ustazah. Alhamdulillah, jazakillah khairan katsiro atas ilmunya di sore hari ini. Semoga keberkahan juga senantiasa mengiringi langkah Ustazah. Baik, saya ucapkan juga jazakumullah khairan katsiro kepada ummahat, abah dan ummah yang sudah hadir di sore hari ini, yang masih istiqomah setiap pekannya, begitu ya, untuk hadir di kajian kita dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan hingga akhir. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Untuk itu, mari kita akhiri saja kajian kita dengan istighfar 3 kali, doakin majelis dan hamdalah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.